Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersekutu dalam doa. Lebih dan lebih dalam lagi kita mau dekat dengan Tuhan, berrelasi dekat dengan Dia, datang dalam pujian, dalam doa dan firman yang boleh meneguhkan kita. Tiada sukacita yang lebih lagi ketika kita bisa menyembah Dia, meninggikan, membesarkan namanya. Bersama kita akan menyanyikan satu pujian, Kau yang terindah. Biarlah Tuhan menjadi yang terindah dalam hidup kita, menjadi yang termanis dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita menyembah Dia. Mari katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Bersama-sama katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Kami mau meninggikan namamu ya Tuhan. Tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari saudara-saudari, kita bawa pujian kita, penyembahan kita kepadanya. Kita mau meninggikan namanya, bahwa tiada Allah selain Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja hidup kita. Mari bersama-sama katakan, Kau yang termanis dalam hidup ini. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi terindah, yang termanis dalam hidup kami. Biarlah hari-hari yang kami jalani diisi dengan Tuhan, diisi dengan karya-karya Tuhan, penyelamatan Tuhan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Sungguh Tuhan, biar semua lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat dunia, Tuhan dan Raja kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, Tuhan dan Raja kami itu. Kami mau datang sujud menyembah dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada Tuhan, lebih daripada segalanya. Persiapkan kami Tuhan untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Yesus, kepadanya kita dapat berseru supaya Dia mendengar doa kita. Mari kita datang kepada Dia. Pujian ini boleh membawa kita, mempersiapkan kita untuk berdoa. Jangan engkau lalu. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Aku sujud kepadamu. Aku bersujud padamu. Janganlah lalu, terus ku pandang padamu. Berilah berkat-Mu. Mari kita berseru, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Mari saudara, kita akan berdoa. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan caranya yang ajaib, Dia senantiasa menyediakan jalan dan pertolongannya bagi kita. Kita juga kembali datang memohon kepada Tuhan untuk terus memurnikan hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jalan hidup kita, dan kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Bersyukur dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup kami. Tuhan menyertai kami, bahkan ada hal-hal yang tak terkira kami dapati daripada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Di antara semuanya Tuhan, kami juga memohon kepada Engkau. Terus Tuhan murnikan hati kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga memohon kepada Engkau, berikan kami hati yang mencintai Tuhan semakin hari semakin dalam. Tuhan terus perbarui hidup kami, terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bahkan kami mohon pertolongan Tuhan, seringkali kami tidak hidup seturut daripada kehendak Tuhan. Ajari kami untuk hidup taat kepada Tuhan yang sepenuh hati. Ini doa kami Tuhan, pimpin hidup kami. Pimpin hidup kami ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari yang kedua kita berdoa untuk relasi dalam keluarga Kristen. Relasi suami istri, orang tua dan anak. Kita berdoa keluarga-keluarga Kristen dapat membangun keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Membangun kehidupan ibadah yang baik.
mendidik dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama mengaplikasikan firman Tuhan, serta nilai-nilai iman Kristen di tengah berbagai tantangan zaman ini yang tentunya dapat merusak keluarga, ditanamkan, dikuatkan. Mari kita doa bersama-sama. Ya Bapa kami yang surga, kami berdoa untuk relasi kami sebagai suami kepada istri. Demikian sebaliknya istri kepada suami, orang tua kepada anak. Tuhan pimpin kami. Seringkali kami akui ada konflik, ada ketidaknyamanan yang kami rasakan dalam relasi kami. Malam hari ini kami mohon Tuhan pulihkan kami. Tuhan tolong kami semakin dewasa menjalani relasi ini. Demikian halnya Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Kami mulai membangun kehidupan beribadah yang baik yang berkenan kepada Tuhan dalam konteks keluarga kami. Orang tua dan anak-anak bisa bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa di tengah tantangan zaman ini. Banyak nilai-nilai, filosofi dunia yang merusak keluarga. Tuhan, tolong biar setiap keluarga Kristen berdiri teguh di atas firman-Mu, memegang teguh firman-Mu, mengaplikasikannya dalam firman-Mu, menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan berkeluarga. Tuhan, tolong biarlah orang tua dapat menjadi teladan. Anak-anak melihat teladan daripada orang tua. Anak-anak mewarisi iman daripada orang tua. Terima kasih Allah. Ini doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk para penata layan di gereja kita. Kita berdoa agar mereka tidak terjebak dalam rutinitas pelayanan, sehingga membuat mereka burn out di dalam pelayanan mereka, letih lesu dalam pelayanan mereka. Kita juga doakan pelayanan para penata layan di gereja kita juga bertumbuh rohaninya seiring dengan pelayanan yang dijalankan. Kita doakan juga untuk kesehatian di dalam membangun pelayanan Tuhan di dalam gereja. Mari kita doa bersama-sama. Kita buka suara, kita berdoa untuk para penata layan di gereja kita. Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan untuk setiap penata layan di gereja kita. Gereja kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau yang menolong. Biarlah dalam pelayanan kami tidak terjebak dalam rutinitas pelayanan, sehingga kami hanya menjalankan apa adanya dalam pelayanan. Kami burn out, kami lelah, kami letih lesu. Tuhan, bangkitkan kami, Tuhan bangunkan kami kembali dalam pelayanan ini. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang kami ambil, yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga mengalami pertumbuhan ketika kami melayani. Seiring dengan pelayanan kami juga bertumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau menolong dalam kesehatian kami dalam membangun pelayanan. Tuhan, di tengah keberbedaan kami, perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang hidup, banyak perbedaan-perbedaan lainnya Tuhan, tidaklah menjadi satu hal yang memisahkan kami, tapi bersama-sama kami boleh bersehati melayani Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam komunitas gereja kami ini, kesehatian kami bersama-sama boleh membangun satu pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan di gereja-Mu ini. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Engkau pohon kesukaan kami, kesenangan kami ya Tuhan. Tempat kami bersandar adalah Engkau. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Jangan engkau lalu, bait 3 dan 4. Engkau pohon kesukaan, kesenanganku, tak seorang yang ku sandar, Engkau Tuhanku. Engkau sumber penghibur hati. Kau sumber penghibur hati, senantiasa ku pinta Tuhan beserta selama-lamanya. Bersama-sama katakan, Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doa.
ya Tuhan. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Mari kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang mengikuti kelas katekisasi, kelas pelatihan calon pemimpin kelompok kecil, yang sedang mengikuti bimbingan konseling daripada hamba Tuhan, supaya mereka diberkati dan diperlengkapi melalui kelas-kelas yang diikutinya. Kita berdoa Tuhan menolong mereka untuk bertumbuh, mendapati berkat Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengikuti kelas katekisasi saja dimulai dalam minggu ini. Tuhan menolong mereka dari awal pelajaran sampai akhir daripada pelajaran, mereka boleh mengikuti dengan setia. Mereka boleh mengalami Tuhan, pembelajaran dan pengenalan mereka kepada Tuhan semakin dalam. Kami juga mengingat ada beberapa saudara kami yang siap untuk menjadi pemimpin kelompok kecil. Mereka sedang dilatih dalam kelas pelatihan. Tuhan menolong mereka. Tuhan juga menolong untuk hamba Tuhan yang akan menjadi pengajar. Tuhan yang menolong, boleh Tuhan perlengkapi dengan baik. Kami juga berdoa untuk bimbingan konseling yang diterima oleh jemaat saat ini. Mereka yang sedang dikonseling, mereka yang sedang dibimbing, Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong hamba Tuhan yang membimbing mereka, boleh semakin melihat bagaimana Tuhan hadir dan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati dan perlengkapi setiap kami yang mengikuti kelas-kelas yang ada. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga doakan untuk kegerakan kaum muda di gereja kita. Kita doakan kiranya mereka mengalami pertumbuhan rohani dan memberikan dampak serta satu terobosan yang besar untuk kemajuan gereja melalui pelayanan-pelayanan kaum muda yang sudah ada. Mari kita doa bersama-sama untuk pelayanan kaum muda kita. Kita mohon Tuhan pakai mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kegerakan kaum muda yang dari gereja kami ini Tuhan. Tuhan tolong biarlah setiap anak-anak muda mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ada pertumbuhan rohani, ada kegairahan, dan kehidupan mereka memberikan dampak. Bahkan ada satu terobosan-terobosan yang besar untuk kemajuan gereja. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada di gereja kami. Tuhan pakai mereka, Tuhan perlengkapi mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pelayan-pelayan yang sudah ada saat ini. Terus Tuhan memberkati dan semakin maksimal, dan Tuhan menolong. Biarlah pelayanan Tuhan bagi kaum muda ini sungguh-sungguh nyata dan benar-benar menjadi berkat bagi gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami mintakan dalam tangan-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk persiapan pembukaan ibadah atau kebaktian umum 3 onsite. Baik saudara, kita doakan untuk setiap penata layan yang akan melayani dapat mempersiapkan diri dengan baik. Doakan juga untuk kebaktian umum 1 dan 2 yang sudah berjalan, dan setiap penata layan yang melayani di setiap kebaktian umum. Mari kita doa bersama-sama untuk persiapan ibadah 3 di gereja kita secara onsite. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persiapan-persiapan. Ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan jelas, ada hal-hal teknis yang perlu disampaikan, hal yang perlu dibahas dengan baik, dan pelaksanaannya nanti kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam segala perencanaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam pelayanan di kebaktian umum 3 ini. Kami juga berdoa untuk SDM yang dibutuhkan, para penata layan di KU3 yang akan disusun. Tuhan juga gerakan daripada jemaat Tuhan boleh terlibat, memberi diri dalam pelayanan di KU3 ini. Kami serahkan tangan-Mu ya Tuhan. Juga berdoa untuk kebaktian umum 1 dan 2. Biarlah ini juga menjadi satu tempat kami boleh bersama-sama merayakan Tuhan dalam kehidupan kami pada hari Minggu bersama-sama dan kebaktian. Setiap penata layan semakin baik mempersiapkan dengan diri dengan baik dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan untuk jemaat kita yang sedang bergumul dalam sakit penyakit mereka. Kita doakan untuk saudara Andi Santoso, pemulihan pasca operasi bahu. Kita doakan juga Bapak David, juga pemulihan pasca operasi. Kemudian Bapak Denny Liga, suami Ibu Sioven, dalam pemulihan sakitnya, kita doakan untuk pemulihannya. Untuk Ibu Nirwati, ibu mertua dari Bapak Rudi,
Kita juga doakan dalam kelemahan tubuhnya di usia indah Tuhan menolong. Kita juga berdoa untuk Ibu Kwek Soy Yang dalam pemulihan sakitnya. Kita doa bersama-sama. Berdoa Tuhan untuk saudara kami Andi yang sedang masa pemulihan pasca operasi bahu. Tuhan tolong dia. Tuhan menolong dalam pemulihan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga berdoa untuk Bapak David dalam pemulihan operasi juga. Tuhan yang menyertainya untuk pemulihan kesehatannya. Berdoa untuk Bapak Denny Liga dalam pemulihan sakitnya. Tuhan juga menolong. Dan untuk Ibu Nirwati dalam usia indahnya, Tuhan juga menjaga, memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Kwek Soy Yang dalam pemulihan sakit. Tuhan juga menjamah, Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami percaya saudara-saudara kami yang sakit ini dihiburkan, dikuatkan, akan memperoleh penyembuhan daripada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari wahai saudara, kita bergumul secara pribadi hadapan Tuhan. Waktu sejenak ini, waktu tenang ini saya berikan, kita boleh dengan teduh datang kepada Tuhan. Bawa segala pergumulan kita padanya. Kita percaya Allah kita sanggup. Dia sanggup memberikan kita jalan keluar, jawaban doa dari setiap permohonan kita. Mari kita katakan dalam pujian ini, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Jangan pernah menyerah, jangan putus untuk berharap pada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Yesus Maha Kuasa.
Kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Penginjil Antonius. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sungguh bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau kami sudah boleh memuji Tuhan, kami sudah boleh memanjatkan doa-doa kami. Dan kami percaya pada malam hari ini kami juga boleh menyiapkan hati untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami supaya kami bukan hanya mendengarkan tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-7 hingga 11. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat ke-7 hingga 11, saya akan membacakan untuk setiap kita. Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Tema firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan berkaitan dengan doa dan juga jawaban doa. Doa adalah sesuatu yang sangat relevan di dalam kehidupan orang Kristen, dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana kita berdoa dan menunggu jawaban doa yang berasal daripada Tuhan. Bapak Saudara, saya akan mengajak kita untuk bernostalgia sejenak dengan sebuah film yang sangat familiar, film keluarga di tahun 90-an hingga tahun 2000-an ya. Kalau kita tahu ada seorang anak sekolahan yang selalu mencari ya sahabatnya, seorang robot kucing, untuk meminta segala sesuatu yang mungkin bisa diberikan oleh robot tersebut. Mungkin Bapak Ibu mulai merasa tahu ya film ini, dan ini adalah film yang familiar untuk segala umur dan hampir setiap kita pasti mengenal film yang berasal dari negeri Jepang ini, yaitu Doraemon. Tentu saja kisah Doraemon ini adalah kisah yang fiktif ya. Tidak ada di dalam kehidupan nyata kita, tetapi ada filosofi yang sangat menarik yang diambil dari kisah ini, di mana ada sebuah natur dari manusia yang menginginkan segala sesuatu untuk dikabulkan. Ya, kita lihat kisah seorang anak sekolah bernama Nobita yang selalu meminta apapun yang dia butuhkan kepada Doraemon. Dan apapun yang dia minta umumnya akan selalu disolusikan dengan sebuah alat yang dikeluarkan dari kantong Doraemon tersebut. Nah, menariknya filosofi ini tentu saja menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahwa manusia memiliki banyak keinginan. Manusia memiliki banyak pengharapan. Dan manusia tentu saja ingin sekali bahwa harapannya itu dikabulkan. Namun pada kenyataannya kalau kita melihat baik di dalam film tersebut ataupun di dalam kehidupan nyata, kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita inginkan kadang-kadang belum tentu sesuai dengan realita yang terjadi. Kadang-kadang apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dan terjadi seperti yang kita harapkan. Demikian ketika kita berdoa kepada Tuhan, dan ketika kita menunggu jawaban doa dari Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Apakah kita menjadi orang Kristen yang selalu menuntut akan
jawaban doa yang sesuai dengan keinginan kita. Maka dari itu melalui bagian firman Tuhan ini kita akan sama-sama merenungkan beberapa hal berkaitan dengan doa dan jawaban doa. Yang pertama kita bisa melihat bahwa doa adalah satu wujud ketulusan hati. Ya, ketulusan hati setiap kita di dalam mencari Allah. Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini sebenarnya adalah bagian di mana khotbah Yesus di bukit, dan hal ini sangat berkaitan dengan salah satu bagian perikop di pasal sebelumnya, di Matius pasal yang ke-6 tentang hal berdoa. Ya, hal berdoa di situ banyak sekali juga diungkapkan bagaimana seharusnya orang Kristen berdoa. Bagaimana orang Kristen seharusnya berdoa tidak dengan cara yang munafik. Dan kita melihat bahwa bagian dari Matius pasal 6 itu diakhiri dengan doa Bapa kami yang menjadi sebuah kekhususan di dalam doa kekristenan di zaman sekarang. Kita melihat bahwa doa harus diwujud nyatakan di dalam satu ketulusan hati. Ketulusan hati yang benar-benar mencari Allah. Di dalam bagian pasal 7 ini kita melihat di ayat yang ke-7. Di situ setidaknya ada 3 kata kerja yang dipakai oleh penulis bagian ini untuk menggambarkan bagaimana seharusnya kita berdoa. Dikatakan dengan jelas ada kata kerja mintalah, ya. Lalu ada kata carilah dan ketoklah. Nah, 3 kata kerja yang sangat mewakili bagaimana kita sebagai manusia harus menunjukkan sikap aktif ya, di dalam berdoa. Sikap aktif di mana kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Apakah ini menandakan bahwa Tuhan itu tidak ada atau Tuhan itu harus dicari-cari sehingga kita harus meminta kepada Tuhan, kita harus mencari Dia, kita harus mengetok pintu untuk mencari Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu senantiasa hadir dan melihat setiap kita. Tetapi yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita, kita mewujud nyatakannya itu dengan cara berdoa. Maka doa tidak lagi menjadi sebuah tekanan, ya. Doa tidak lagi menjadi sebuah program ataupun paksaan, ya. Tetapi doa menjadi sebuah gaya hidup bagi setiap kita orang Kristen. Karena apa? Doa itu adalah pancaran hati kita. Di dalam bagian ini kita jelas ya melihat bahwa Allah menginginkan setiap kita mencari Dia di dalam doa kita. Mencari Tuhan bukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya, seperti ada peribahasa, ada udang di balik batu. Jangan sampai ketika kita berdoa dan mencari Tuhan, kita hanya membutuhkan sesuatu baru kita datang kepada Tuhan. Kita mungkin menginginkan sesuatu baru kita datang kepada Tuhan. Maka motivasi ketika kita datang kepada Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketulusan hati kita itu Allah mengetahui sangat detail di dalam kedalaman hati kita. Kalau kita berdoa hanya untuk supaya dipuji orang, seperti apa yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi ketika mereka berdoa di persimpangan jalan, mereka berdoa dilihat oleh orang-orang banyak, maka Tuhan menegur dengan jelas motivasi mereka ketika berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan doa yang hanya dilakukan untuk mencari sebuah keuntungan. Tetapi biarlah kita sekali lagi merenungkan bahwa ketulusan hati yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan menjadi sesuatu yang sangat bernilai di dalam doa itu sendiri. Mungkin kita pernah mendengar ya Bapak Ibu ya, seorang mungkin berkata di dalam doanya, Tuhan, kalau seandainya Engkau itu baik, kalau seandainya Engkau itu ada, maka seharusnya Engkau menjawab doa saya yang sering saya panjatkan ini. Kalau Engkau memang Maha Kuasa, seharusnya Engkau bisa menyembuhkan saudara saya yang sedang sakit. Mungkin itu adalah berbagai macam doa yang sering kita lihat di dalam kehidupan ini. Tetapi doa bukan sebuah transaksi untung rugi.
Dimana kalau kita tidak untung, kita tidak mau berdoa kepada Tuhan. Kalau doa kita tidak pernah dijawab oleh Tuhan, maka saya tidak mau berdoa lagi kepada Tuhan. Doa bukanlah hal-hal yang demikian. Doa bukanlah transaksi untung rugi, tetapi doa adalah pancaran ketulusan hati. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam segala kesulitan hidup kita pun, kita berusaha untuk tetap meluangkan waktu berdoa kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita yang penuh tantangan sekalipun, kita tetap yakin dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah proses. Proses di mana kita tidak lagi berdoa untuk mencari keuntungan. Kita harus memancarkan sebuah ketulusan, bukan kebulusan, bukan kelicikan, bukan lagi untuk mencari untung. Tetapi yakinilah bahwa doa itu adalah pancaran yang harus kita berikan sebagai orang-orang Kristen, yaitu ketulusan hati kita, menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita sama-sama renungkan kali ini bukan hanya sekedar cara berdoa, tetapi tentang jawaban doa. Kita tahu di dalam kehidupan kita sering mendengar ada 3 macam jawaban doa. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah tidak, yang ketiga adalah tunggu. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita juga mengenal 3 jawaban doa yang sering kita harapkan dari Tuhan. Yaitu jawabannya adalah ya, jawaban yang kedua adalah iya, dan jawaban yang ketiga adalah iya. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini kita sering meminta kepada Tuhan di dalam doa kita dan hal itu harus ya, harus sesuai dengan harapan dan keinginan saya. Bagaimana kalau seandainya Tuhan berkata tidak? Mungkin kita akan berkata bahwa Tuhan tidak mempedulikan saya. Tuhan tidak peduli di dalam kesulitan saya. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini ada sebuah kabar kepastian yang Allah berikan. Bahwa jawaban doa adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan diberikan di dalam kehidupan setiap kita. Di ayat ke-8 dikatakan dengan sangat jelas. Setiap orang yang meminta, mendapat. Setiap orang yang mencari, menerima. Dan setiap orang yang mengetok, pintu akan dibukakan baginya. Artinya ada sebuah kepastian yang Allah akan berikan di dalam kehidupan kita yang datang mencari Dia. Permasalahannya adalah bagaimana respon kita ketika kita menerima kepastian jawaban doa itu di dalam kehidupan kita. Bahwa mungkin saja Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti, yaitu jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Saudara, mungkin setiap kita sering berdoa kepada Tuhan dan banyak mungkin harapan-harapan dan doa kita yang sangat berbeda dengan apa yang kita utarakan. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan itu tahu sebuah rancangan yang terbaik. Di dalam bagian firman Tuhan ini dianalogikan sebagai seorang bapa yang tahu kebutuhan anaknya. Saya sering membawa sebuah ilustrasi kalau kita yang memiliki seorang anak, kita mungkin akan mengerti bahwa anak kecil terutama atau bayi biasanya itu akan meminta apapun yang sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi kita sebagai orang tua pasti akan melihat apa yang terbaik untuk anak kita. Kita tidak akan memberikan makanan yang mungkin menimbulkan penyakit bagi anak kita. Kita akan menjaga sedemikian rupa. Tapi apakah itu enak bagi sang anak itu sendiri? Tentu tidak. Dia akan merengek-rengek kepada orang tuanya. Dia akan berusaha untuk memberitahukan sekalipun mungkin dia belum bisa bicara, dia akan menangis, dia akan memberitahukan keinginannya harus dipenuhi. Tetapi orang tua yang baik akan selalu berusaha menjaga anaknya, memberikan yang terbaik sekalipun dari perspektif anak itu belum tentu itu adalah sesuatu yang enak. Demikianlah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita mungkin mengeluh kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak mendengarkan? Kenapa Tuhan tidak mengerti apa yang saya utarakan di dalam doa saya?
Tetapi mungkin kita harus memandang dari perspektif Tuhan. Bahwa Tuhan berkata kepada setiap kita, yang kuberikan adalah yang terbaik untukmu. Sekalipun itu tidak enak di dalam perspektif manusia, di dalam pandangan kita di kehidupan ini. Tetapi itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Maka respon kita di dalam melihat dan menanggapi jawaban doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tidak lagi merengek-rengek ataupun kita tidak lagi memaksa Tuhan untuk menjawab ya terhadap setiap doa kita. Bahkan sekalipun kita menerima jawaban tidak, kita bisa menerimanya dengan sebuah kebesaran hati. Bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Ataupun mungkin di dalam jawaban doa kita harus menunggu sekian lama. Menunggu sekian waktu. Menunggu adalah sesuatu hal yang tidak enak. Tetapi kita percaya bahwa di dalam momen-momen kita menunggu jawaban doa itu, jangan putus harapan. Kita yang mungkin sekarang dalam keadaan lemah tubuh, kita berdoa kepada Tuhan, mengapa Tuhan belum menyembuhkan saya? Kita menunggu sekian lama dan Tuhan belum memulihkan saya. Rasanya seperti ada keputusasaan yang mungkin kita alami. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah diam. Tuhan itu adalah Tuhan yang aktif. Ketika kita aktif mencari Tuhan, bukan berarti Tuhan pasif. Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahui apa yang kita butuhkan. Seperti apa yang di dalam bagian ini katakan. Bahwa ketika kita, orang yang manusia yang berdosa ini bisa mengasihi orang lain, memberikan yang baik seperti ilustrasi seorang bapa dan anak itu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ini adalah sebuah penekanan yang sangat baik sekali yang ingin ditekankan oleh penulis. Bahwa Bapa di sorga pasti terlebih tahu apa yang kita butuhkan. Maka sekalipun kita harus menunggu jawaban doa, sekalipun mungkin kita menerima jawaban tidak di dalam doa-doa kita, marilah kita melihat di dalam perspektif Allah. Bahwa Allah akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Dan bagian yang terakhir kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana jawaban doa itu adalah sebuah janji pemeliharaan Allah bagi setiap anak-anaknya. Kata memelihara ini adalah sebuah kata yang sangat umum yang mungkin sering kita dengarkan. Memelihara adalah sebuah tindakan aktif Allah untuk menjaga setiap anak-anaknya. Menjaga dari apa? Menjaga bukan hanya menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk, tetapi membuat kita mampu melalui kehidupan ini sekalipun ada hal-hal buruk di sekitar kita. Saya tertarik ketika membaca bagian ini ada dua perbandingan ya. Selain kita melihat analogi keluarga tadi, seorang ayah, seorang bapa dan seorang anak, ada dua bagian yang dikontraskan dengan sangat jelas di dalam bagian ini. Yang satu adalah batu dengan roti, lalu yang kedua adalah ular dengan ikan. Ya. Sebuah perbandingan, pengkontrasan yang sangat jelas bahwa tidak mungkin batu itu diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Pastilah dia akan memberikan roti. Ya, demikian juga tidak mungkin dia memberikan ular kalau anaknya itu meminta ikan. Artinya ada good gift ya, hadiah yang terindah yang akan disediakan oleh Allah bagi setiap kita yang mencari Dia. Di sini kita melihat bahwa ketika ada pengkontrasan itu, artinya apa? Artinya ketika sang ayah, sang bapa memberikan roti itu, batu itu ada di sekitar dia. Ya. Batu itu sangat terlihat oleh sang anak itu sendiri. Demikian juga ketika dia memberikan ikan itu, ada ular di sekitar dia yang diketahui oleh sang anak dan sang bapa. Maka kita melihat bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik sebagai sebuah jawaban doa di dalam kehidupan kita, sekalipun ada hal-hal yang tidak mengenakan di sekitar kita. Ini menjadi sebuah pengharapan yang pasti yang Allah berikan.
Kita tahu bahwa Allah pasti akan menjawab doa kita, entah itu iya, tidak, ataupun tunggu. Tetapi lebih daripada itu, Allah pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, meskipun ada tantangan di sekitar kita. Maka jangan lari dari sebuah tantangan, jangan lari dari sebuah kesulitan. Tetapi ketika kita menghadapi hal tersebut, biarlah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepadanya. Maka niscaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena Ia mengasihi kita. Ia sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, bagi penebusan kita. Masakan untuk hal-hal yang kita alami di dunia ini, Allah tidak memberikan yang terbaik. Allah pasti memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena Allah sudah pernah melakukannya di dalam pemberian yang sejati, yaitu Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, menebus hidup kita yang seharusnya binasa, mati kekal. Tetapi oleh karena pemberian Allah itu, melalui Yesus Kristus itulah kita beroleh keselamatan, kita beroleh pengharapan yang sejati, dan kita beroleh hidup yang kekal. Maka ketika kita menjalani hidup di dunia ini, jangan ada ketakutan, jangan ada kata menyerah. Yakinilah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam setiap doa-doa kita. Tetaplah setia berdoa kepada Tuhan. Jadikanlah doa sebagai gaya hidup kita. Doa jangan menjadi sebuah tekanan, tetapi menjadi sebuah pengharapan bahwa Tuhan melihat keluh kesah saya. Sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak melihat keluh kesah kita, tapi masih ada Tuhan. Tuhan yang senantiasa mendengarkan kita 24 jam. Secara penuh, Tuhan care, Tuhan peduli di dalam kehidupan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah berdoa dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati. Berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan doa saya dan saya siap dibentuk dan dipimpin melalui jawaban doa yang Tuhan berikan. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi boleh menguatkan kita, meneguhkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan dan mengawali tahun 2022 ini. Kita jadikan doa sebagai gaya hidup kita dan kita melangkah di dalam kehidupan kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sekali lagi menyegarkan hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, di dalam kehidupan ini banyak kesulitan yang kami hadapi, banyak tantangan yang kami hadapi, yang seringkali membuat kami tidak mau berdoa kepada Tuhan, yang membuat kami seringkali jauh dari Tuhan. Tetapi kiranya melalui perenungan kami pada malam hari ini, kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang tulus di hadapan Tuhan. Pribadi yang menyerahkan seluruh keluh kesah dan pergumulan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya, seperti Bapa mengasihi seorang anak, demikianlah Tuhan pasti akan mengasihi setiap kami, anak-anak-Mu. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, seorang manusia sudah berlalu, tetapi firman Tuhan adalah yang kekal dan untuk selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persekutuan doa kita hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.